Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati semua umat manusia sedunia, khususnya umat Islam sedunia, lebih khusus lagi umat Islam se-Indonesia. Pada kesempatan di pagi hari ini ingin sekali saya menyajikan satu topik atau satu judul, Al-Islamu Dawaun. Islam itu adalah obat. Mengapa demikian? Karena yang kami rasakan selama 7 bulan ini kurang lebih, kita khususnya di Indonesia kena yang disebut dengan COVID-19 atau pandemi Corona. Nah, ini hingga sampai saat ini belum tuntas-tuntas, belum selesai, belum diangkatlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Nah, saya mengambil Islam Dawaun itu karena sudah jelas di dalam Al-Quran, khususnya surat Ali Imran ayat 19, itu dijelaskan bahwa inna dina indallah Islam, sesungguhnya agama yang dimiliki oleh Allah itu adalah agama Islam. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 85, disampaikan di dalamnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku sempurnakan nikmatku untukmu, dan aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Jadi saya ralat, ini Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian diperlanjut oleh Quran surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang tidak beragama Islam, maka di akhirat nanti tergolong orang-orang yang merugi. Dari dasar hukum ini kita jadikan landasan untuk memohon kepada Allah supaya Corona ini bisa diangkat oleh Allah secepatnya. Dengan jalan apa? Mari kita lihat. Yang kita obati dulu itu, yang lebih dulu jangan fisiknya. Coba kita lihat, kita itu sebelum dilahirkan di dunia, kita itu ada di alam ruh, kemudian ada di alam kandungan, kemudian di alam dunia, kemudian di alam barzah dan alam akhirat. Jadi yang kita obati dulu itu, yang lebih dulu itu adalah ruhnya, jiwanya, sebagaimana yang tersirat dalam lagu Bangsa Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwanya dulu yang kita bangun. Kalau fisik itu calonnya adalah kita dibuang. Fisik itu percuma kita bangun, calonnya dibuang. Oleh karena itu yang kita bangun lebih dahulu itu adalah non fisiknya, ruhnya, yaitu kita itu dengan zikrullah. Zikrullah apa? Yang tepat itu adalah istighfar. Kalau kita semuanya mau istighfar, mau minta ampun kepada Allah, insya Allah secepatnya Corona ini akan diangkat oleh Allah. Corona 19, maksud saya COVID-19 ini akan segera diangkat oleh Allah. Tetapi kalau tidak, insya Allah dunia kita ini akan hancur
Indonesia juga akan hancur. Contohnya begini, kalau kita punya salah kepada kedua orang tua, kita dipukuli oleh kedua orang tua karena kita salah, tapi kita waktu dipukul itu minta maaf, ampun, insya Allah kedua orang tua itu mboten tego, mboten mentolo, akan berhenti untuk memukulinya. Sama halnya dengan COVID ini, kita itu diminta oleh Allah ingat kepadanya dan minta maaf atau bertobat kepadanya. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah dalam waktu yang sangat singkat dijamin oleh Allah COVID-19 akan diangkat. Contohnya bagaimana? Contohnya secara singkat sejarah Nabi Yunus. Begitu umatnya sekitar 100.000 tidak mau taat kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah, kemudian putus asa Nabi Yunus, mereka mau dihukum, kemudian mereka membaca secara serempak istighfar, dibatalkan oleh Allah siksaannya, azabnya. Nabi Yunus sendiri karena tidak izin, marah-marah, meninggalkan umatnya, keadilan Allah datang, yaitu Nabi Yunus dihukum. Singkat ceritanya, Nabi Yunus ditelan oleh ikan yang sangat besar. Ada yang menamakan ikan paus atau ikan hiu. Nah, di sana selama 40 hari Nabi Yunus di dalam perut ikan, di mana di dalamnya itu ada kegelapan di dalam perutnya, perut ikan, ada kegelapan di dalam laut, kegelapan malam dan sebagainya. Itu Nabi Yunus alaihissalam dihukum oleh Allah. Seandainya Nabi Yunus alaihissalam tidak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, Nabi Yunus alaihissalam sampai hari kiamat di dalam perut ikan tersebut. Karena kemurahan Allah, karena rahmat Allah, karena fadl Allah, Nabi Yunus alaihissalam membaca doa tersebut, mendapat ampunan dari Allah, sehingga Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan. Begitu sehat, Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk kembali kepada umatnya yang 100.000 itu. Akhirnya di dalam negara tersebut yang dipimpin oleh Nabi Yunus alaihissalam itu hidup dalam keadaan bahagia, sejahtera, selamat sentosa sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak menyontoh seperti ini? Mari kita contoh, mari kita beristighfar untuk mengusir COVID-19 ini atau corona ini. Untuk selanjutnya, contoh yang kedua, peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Raja Fir'aun atau dengan rakyatnya semua, Raja Fir'aun di negara Mesir. Ada apa di sana itu? Nah, Raja Fir'aun bahkan mengaku Tuhan. Kedolimannya yang sangat besar, kedolimannya yang sangat tinggi. Bahkan iblis saja pernah bertemu dengan atau menjumpai Raja Fir'aun. Dalam singkat ceritanya, hai Fir'aun, wah kamu itu dan orang top Fir'aun. Kalau bahasa saya itu top bagaimana iblis? Kamu itu mengaku Tuhan, saya aja tidak berani mengaku Tuhan, tapi kamu loh mengaku Tuhan. Kalau bisa bertobatlah, katanya iblis. Tapi begitu Raja Fir'aun mau bertobat, dilarang oleh iblis. Oh jangan, kamu nanti kalau bertobat, bagaimana dengan rakyat Mesir? Kamu nanti akan dibunuh oleh rakyat Mesir. Kamu akan terhina oleh rakyat Mesir. Nah, singkat cerita dalam peristiwa ini, begitu Raja Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah, minta kepada Nabi Musa, wahai Harun, Nabi Harun maksudnya itu, saya beriman kepada Tuhanmu, saya bertobat kepada Tuhanmu, mintalah. Nah, ini kesalahannya Fir'aun. Seandainya Fir'aun itu tahu teknik minta ampun kepada Allah, Fir'aun itu langsung
tidak melalui minta tolong kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena apa? Waktu itu Nabi Musa dimintai tolong supaya memaafkan Raja Fir'aun. Nabi Musa bahasa kasarnya mboten ngereken atau menolak. Apa yang terjadi? Sampai Fir'aun meninggal. Akhirnya Allah dawuh kepada Nabi Musa, Musa, opo sampean kok ndak gelem ngapuro nyang Fir'aun. Seandainya Musa, Fir'aun itu tahu dan Fir'aun itu minta maaf langsung kepada Allah, maksudnya akan saya ampuni Musa. Tapi karena minta ampunnya kepada kamu wahai Musa, ya tidak bisa saya ampuni. Hanya situ kesalahannya. Maksudnya apa di sini? Nah, maksudnya fadilah daripada istighfar, daripada tobat, kalau kita lakukan, insya Allah hubungannya dengan COVID-19 tadi atau Corona tadi, insya Allah oleh Allah secepatnya akan diangkat oleh Allah, akan dihilangkan oleh Allah di internasional maupun nasional kita ini, akan dibersihkan dari segala cobaan, ujian, pagebluk, pandemi, apa saja namanya, insya Allah akan dihilangkan oleh Allah. Itulah kekuatan daripada istighfar atau kekuatan daripada tobat. Jadi singkat cerita seri yang kedua ini, maksud saya contoh yang kedua ini, walaupun jahatnya, dolimnya Raja Fir'aun bahkan mengaku Tuhan untuk disembah oleh orang-orang Mesir yang tidak menyembah, dibunuh dan sebagainya, itu kedolimannya. Kalau seandainya tahu dan mengerti, bisa minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah itu mengampuninya. Karena minta ampunnya kepada Musa alaihissalam, maka Allah tidak akan mengampuninya. Sekian saja pertemuan seri 1 ini dalam judul Islam Dawaun, Islam adalah obat, kalau Al-Quran adalah sifaun. Jadi yang saya bahas di sini Islam dawaun, Islam punya Al-Quran, Al-Quran sifaun. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Tidaklah aku turunkan Al-Quran melainkan untuk obat dan rahmat bagi seluruh alam. Insya Allah ini seri ke-1 saja. Insya Allah saya lanjutkan pada seri kedua pada kesempatan yang akan datang. Jadi kesimpulannya, untuk mengusir COVID-19 ini, kita lebih dulu mengutamakan pengobatan non-fisiknya, yaitu pengobatan ruhnya, jiwanya. Sebagaimana lagu Indonesia Raya yang saya katakan tadi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, jiwanya dulu. Kalau badan ditinggalkan jiwa, itu namanya mati. Tapi kalau namanya jiwa tidak pernah akan mati. Oleh karena itu, mari biasakan istighfar atau minta ampun kepada Allah atau bertobat secara nasional ataupun internasional. Sekian saja, mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Insya Allah akan saya lanjutkan seri kedua dalam judul tetap Islam Dawaun, Islam adalah obat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.